Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dengan anggota Irna Urba, Erika, Novifasya Mariani, dan Trimulya Saputra. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi mengenai SPT tahunan 1770 SS. Materi yang kami sampaikan berjudul Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau SPT tahunan dengan fokus pada formulir 1770 SS. Surat Pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH merupakan formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran PPH. Objek pajak PPH bukan objek pajak PPH, harta, dan kewajiban. Terdapat 4 kewajiban pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, melaporkan seluruh penghasilan melalui surat pemberitahuan atau SPT. Dan yang ketiga, menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha. Dan yang keempat, membayar pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri, pemotongan, atau pemungutan. Ada 3 jenis formulir SPT tahunan orang pribadi, yaitu yang pertama, formulir 1770, yang kedua, formulir 1770 SS, dan yang ketiga, formulir 1770S. Pada materi ini, fokus kami adalah formulir 1770 SS, yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 600 juta dalam 1 tahun. Sebelum mengisi SPT tahunan 1770 SS, wajib pajak perlu menyiapkan beberapa dokumen penting, yaitu yang pertama, bukti potong 1721 A1 atau A2. Yang kedua, bukti potong PPH final. Yang ketiga, daftar atau kartu keluarga. Dan yang keempat, daftar harta. Dan yang kelima, daftar utang atau kewajiban. Selanjutnya, media penyampaian atau pelaporan SPT tahunan. SPT tahunan dapat disampaikan melalui beberapa media. Yang pertama, datang langsung ke KPP atau KP2KP. Yang kedua, melalui kantor pos. Dan yang ketiga, menggunakan jaksa ekspedisi. Dan yang keempat, menggunakan penyedia jasa aplikasi atau bisa melalui e-filing di djponline.pajak.go.id yang merupakan cara paling cepat dan paling mudah. Contoh kasus, Nona Sinta merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan. Status belum menikah, penghasilan hanya diperoleh dari gaji sebagai karyawati. Nona Sinta akan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dari penghasilan yang telah diterima 1 tahun. Karena penghasilannya berasal dari satu sumber dan tidak melebihi batas tertentu, maka Nona Sinta menggunakan formulir SPT tahunan 1770 SS untuk melaporkan. Selanjutnya, alur tahapan pelaporan. Terdapat 6 alur tahapan pelaporan. Yang pertama, login akun. Untuk memulai pelaporan SPT tahunan, Anda dapat masuk ke situs www.djponline.pajak.go.id. Lalu Anda dapat memasukkan NPWP atau NIK atau kata sandi dan kode keamanan. Jika Anda belum memiliki akun, Anda dapat pilih daftar di sini. Dan jika Anda lupa kata sandi, Anda dapat pilih lupa kata sandi. Setelah terisi semua, lalu tekan tombol login. Setelah berhasil login, akan muncul tampilan kartu NPWP elektronik sebagai identitas wajib pajak. Untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, Anda dapat menekan tombol lapor. Setelah itu, Anda dapat tekan gambar e-filing untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Pada halaman ini, akan terlihat daftar SPT yang sudah pernah dibuat. Untuk membuat laporan baru, maka Anda dapat menekan tombol buat SPT. Selanjutnya, alur tahapan pelaporan yang kedua, yaitu pilih SPT.
Sebelum mengisi formulir, sistem akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Anda dapat memilih tidak jika Anda seseorang karyawan atau pegawai. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda seseorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Anda dapat memilih tidak jika menjalankan kewajiban bergabung antara suami dan istri. Pertanyaan yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Anda dapat memilih iya jika penghasilan kotor minimal 60 juta rupiah di dalam 1 tahun. Setelah menjawab seluruh pertanyaan, Anda dapat memilih SPT tahunan 1770 SS. Selanjutnya, alur tahapan pelaporan yang ketiga, mengisi formulir. Di dalam mengisi formulir, Anda dapat memilih status SPT tahunan normal atau pembetulan. Lalu Anda dapat memilih tahun pajak SPT tahunan 1770 SS. Untuk melanjutkan pengisian SPT, Anda dapat menekan tombol selanjutnya. Selanjutnya, isi bagian. Bagian yang pertama atau bagian A, pajak penghasilan. Masukkan data sesuai formulir 1721 A1 atau 1721 A2 yang diberikan oleh bendahara. Bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan dikecualikan dari objek pajak. Masukkan data jika terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final dan dikecualikan dari objek pajak. Bagian C, daftar harta dan kewajiban. Anda dapat memasukkan jumlah keseluruhan harta dan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak atau 31 Desember. Bagian D, pernyataan. Anda dapat memberikan tanda centang pada bagian setuju untuk melanjutkan pengisian SPT tahunan. Selanjutnya, alur tahapan pelaporan yang keempat, minta kode verifikasi. Di dalam mengisi formulir, Anda dapat memilih media pengiriman kode verifikasi, baik melalui email atau nomor handphone. Jika sudah memilih, lalu tekan OK dan klik di sini untuk kode verifikasi. Lalu Anda dapat mengecek email Anda yang telah terdaftar pada DJP Online untuk melihat kode verifikasi yang telah dikirim oleh pihak DJP Online. Selanjutnya, alur tahapan pelaporan yang ke-5, kirim formulir SPT. Setelah mendapatkan kode verifikasi, Anda dapat menulis kode verifikasi yang diperoleh pada kolom yang disediakan. Lalu Anda dapat menekan tombol kirim SPT. Setelah mengirimkan formulir SPT, Anda dapat memberikan respon terhadap layanan DJP Online. Apakah Anda merasa puas ataupun tidak puas? Selanjutnya, alur tahapan pelaporan yang ke-6, tanda terima SPT. Setelah memberikan tanggapan kepada layanan DJP Online, Anda dapat mengecek email Anda kembali yang telah terdaftar di DJP Online untuk melihat tanda terima elektronik. Setelah Anda menerima tanda elektronik, maka akun Anda dinyatakan sudah terdaftar. Demikian pemaparan mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan formulir 1770 SS. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami proses pelaporan pajak dengan lebih mudah dan terstruktur. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.